Sudah. Mana dia? Baik, kita mulai ya. Tak dengar dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin mic semua. Ini dimatiin dulu semua. Saya sharingkan materinya biar enak kita. Pak dosen sudah standby. Kemudian Miarse berbagai gambar si demi. Materi. Dia mami ini kan. Terlihat materinya? Materi terlihat ya? Belum bisa ini Pak dosen. Belum kelihatan. Sudah saya share, masih kelihatan. Sudah, Belum ya? Pak. Masih loading. Masih loading. Masih loading, Pak. Tunggu dulu. Sambil jalan. Baik, ini pertemuan ketiga. Sudah 3 kali kita bertemu. Ada tugasnya sudah ada sebagian saya nilai, ada yang belum masih saya baca. Sambil jalan, nanti tinggal dilihat di emailnya sudah masuk langsung ke emailnya masing-masing ya. Baik yang di LMS maupun yang di Google Classroom. Itu ada sebagian. Udah ya? Udah Pak. Sudah Pak. Enak kita ininya diskusi. Dulu. Jalan. Sedah dulu. Saya mau masukkan ke ini. Apa pelajaran SIDA nanti? Kemarin sebenarnya. Sudah kelihatan materinya ya? Sudah? Sudah Pak. Udah, Pak. Udah kelihatan. Baik, kita mulai. Materi ketiga kita hari ini adalah terkait soal sumber-sumber hukum tata negara. Jadi kita bicara khusus soal sumber-sumber hukum tata negara itu apa saja. Masing-masing bidang hukum itu punya sumber masing-masing. Hukum perdata punya sumber sendiri, hukum pidana punya sumber sendiri, hukum tata negara pun juga punya sumber sendiri. Hukum administrasi negara punya sumber sendiri. Jadi sumber hukum tata negara ini menjadi penting kemudian untuk kita menjadi pedoman apa saja yang menjadi hal-hal yang harus kita gunakan untuk belajar hukum tata negara. Karena sumber itu tempat pedoman kita untuk belajar hukum tata negara. Ya. Jadi kita dalam materi hari ini itu ada 3 hal yang akan saya uraikan. Pertama soal pengertian sumber hukum tata negara, kemudian bentuk sumber hukum tata negara dan sumber hukumnya. Nah, jadi ada pengertiannya, ada bentuknya, dan apa saja sumbernya. 3 hal itu. Soal pengertian pertama mungkin. Dalam disiplin ilmu hukum biasa dikenal istilah sumber hukum. Nah, setiap bidang hukum punya sumber hukum sendiri, termasuk juga ATN. Tadi sudah kita jelaskan. Pemahaman tentang sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada. Nah, dia sebagai kompas kemana kita mengarah soal apa tujuan dari hukum itu, mau kemana kita mengarah itu tergantung dari sumber hukumnya. Itu yang dimaksud ininya. Jadi, pengertian sumber hukum dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Jadi perbedaan disiplin ilmu atau sistem hukum, tradisi hukum, pengalaman sejarah, dan preferensi fokus pembahasan dapat berakibat munculnya perbedaan tentang pengertian sumber hukum.
Jadi itu akan menuntut orang bisa berbeda-beda tergantung sistem hukumnya. Kita kenal ada sistem hukum common law, civil law, kemudian sistem hukum Islam, Muslim, kemudian sistem hukum campuran, ada sistem hukum agama ya, selain Islam itu ada agama. Agama itu maksudnya selain Islam ada juga Vatikan, ada juga Kristen Ortodoks dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang membedakan kemudian kenapa sumber hukum ini menjadi penting. Karena dia menunjukkan preferensi orang itu mau kemana, arah tujuannya kemana, cara pandangnya bagaimana, teorinya bagaimana, asasnya bagaimana. Itu cukup banyak. Cukup banyak kita akan bicara soal itu. Nah, sumber hukum tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal. Menurut Profesor Jimli di bukunya itu, sumber hukum itu dapat juga menunjuk pada pengertian tempat, asal ditariknya suatu kaidah hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Nah, itu menurut Jimli. Jadi dia ketika orang bicara soal suatu masalah, maka dia akan menarik sebuah kaidah hukum. Orang yang cara pandangnya hukum Islam, maka dia menarik secara hukum Islam. Itu bagaimana? Orang yang cara pandangnya hukumnya common law akan menarik dengan cara pandang common law. Begitu juga civil law. Begitu juga yang campuran itu seperti ini. Nah, itu yang menentukan. Nah, itu yang dijadikan alat terhadap suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Terhadap suatu masalah yang bersifat konkret. Nah, itu yang dijelaskan, itu yang dimaksud oleh Jimli. Itu menurut Jimli. Kalau Kensel lain lagi, Hans Kensel ini dia berbicara soal beberapa pengertian sumber hukum ATN. Pertama itu sebagai metode menciptakan hukum, kebiasaan, itu metode. Jadi kebiasaan hukum tata negara dalam hukum tata negara di Indonesia itu ada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak tertulis itu menjadi kebiasaan. Contohnya misalnya setiap menjelang tanggal 17 Agustus Presiden selalu menyampaikan soal pidato kenegaraannya. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan ketatanegaraan itu kemudian. Dia setiap itu menyampaikan pidato kenegaraannya terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Itu tidak pernah tercatat, tidak pernah tertulis, tapi itu menjadi kebiasaan hukum tata negara. Nah, itu yang dimaksud oleh Kensel. Nah, sebagai cara untuk memvalidasi hukum yang lebih tinggi sebagai sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Itu untuk memvalidasinya. Maksudnya Kensel adalah untuk memvalidasi hukum itu tingkatan hukum yang lebih tinggi itu untuk mengecek apakah hukum yang rendah ini betul-betul menjadi sumber hukum atau tidak. Nah, atau dalam ini sederhananya adalah norma yang lebih tinggi itu digunakan untuk mengecek, misalnya undang-undang itu digunakan untuk mengecek perda. Apakah perda yang dibuat ini sesuai dengan norma yang lebih tinggi atau tidak? Itu yang digunakan kemudian. Nah, terkait dengan aspek non yuridis, misalnya norma moral, etika, prinsip politik, doktrin para ahli yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum. Itu terkait dengan non yuridis, karena dia buka norma moral ya. Karena etika, moral, etika, politik, doktrin para ahli menurut Kensel dia bukan hukum. Makanya dalam teorinya itu, hal-hal yang terkait bukan hukum itu harus dikesampingkan. Anasir-anasir yang bukan berkaitan dengan hukum harus dikesampingkan. Itu menurut pandangannya Kensel. Nah, kalau Profesor Dr. Sudikno Muthukusumo memberikan pengertian sumber hukum itu sebagai berikut. Pertama, sebagai asas hukum yang merupakan permulaan dari sebuah hukum. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. Nah, itu yang dikenal kalau Profesor Satcipto Raharjo sebagai hukum progresif.
Jadi dia menunjukkan hukum-hukum yang terdahulu itu pada hukum-hukum zaman hukum adat, zaman hukum Belanda, itu adalah bahan-bahan hukum yang berlaku sekarang ini. Nah, sebagai sumber berlakunya memberikan kekuatan berlaku yang secara formal. Nah, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Nah, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Itu yang menurut Sudikno Mertokusumo. Jadi dia ininya adalah pertama adalah soal asas, kedua adalah soal hukum yang terdahulu. Hukum-hukum yang terdahulu itu menjadi pelajaran atau istilahnya disebut dengan sejarah-sejarah hukum itu. Yang kedua adalah sumber-sumber berlakunya hukum. Yang secara formal, sumber-sumber berlakunya hukum secara formal itu kan banyak di masyarakat. Kemudian sumber mana yang dapat mengenal hukum. Ada hal-hal yang kemudian bersifat sosial, ekonomi, tapi dia mengenal hukum. Nah, itu maksudnya Sudikno. Kemudian hukum yang sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Kemudian peristiwa-peristiwa konkret atau fakta-fakta di lapangan, kemudian itu yang menimbulkan hukum. Misalnya, contohnya orang terjadi pencurian, maka dibuatlah kemudian hukumnya untuk ronda. Nah, itu yang dimaksud. Atau orang dilarang melewatin ini karena ada bangunan yang kemudian diperkirakan akan roboh, maka dibuatlah hukumnya. Jadi jam sekian tidak boleh lewat kendaraan jenis sekian misalnya, atau yang bagaimana kemudian. Nah, hal-hal itu dimulai dari fakta hukum. Nah, itu yang dimaksud Sudikno. Ada pertanyaan dulu terkait dengan pengertian sumber hukum. Halo? Halo? Halo Pak, halo. Nah, silakan, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Jadi Pak, kesimpulannya pengertian sumber hukum itu apa sih sebenarnya Pak? Sumber hukum itu Tempat adalah dari mana suatu materi atau suatu nilai atau norma. alat untuk menuntun kita untuk menyelesaikan sebuah masalah hukum. Nah, itu sumber hukum. Jadi kita jadikan alat atau cara pandang kita atau cara berpikir kita. Nah, kalau di S1 itu dikenal dengan nama pendapat-pendapat ahli itu juga sumber hukum, dogmatik hukum. Kemudian kalau di S2 itu ada orang mengenal namanya teori hukum. Jadi orang membuat tesis itu teori hukumnya bagaimana. Nah, kalau sudah masuk S3 itu sudah bicara filosofinya itu seperti apa. Nah, itu kerangka berpikirnya kemudian yang dimaksud oleh Sudikno, Kersen maupun yang lainnya. Makanya dia menentukan. Nah, cara pandang Kersen adalah dia tidak mau bicara soal, makanya dia bicara hal-hal yang tidak bersifat hukum harus dikeluarkan dari hukum. Anasir-anasir politik, anasir-anasir sosiologis semuanya dianggap bukan hukum kalau Kersen. Tapi kalau orang-orang Indonesia beda cara pandangnya kemudian soal hukum. Jadi hukum yang ada di masyarakat itu dan berkembang di masyarakat itu adalah hukum kemudian. Dan hal-hal itu yang kemudian yang harus dinormalkan. Kenapa Kersen tidak mau menggunakan hal-hal yang bersifat sosiologis, politik, ekonomi? Dia tidak, karena dia cara pandangnya kemudian adalah masyarakat common law ya. Ya, common law yang berpatokan pada jurisprudensi kemudian putusan hakim. Putusan hakim itu ya dianggap sebagai sumber hukum. Kalau orang-orang sipil law itu menganggap hal-hal yang bersifat normatif, norma tertulis itu hukum. Di situ bedanya. Perbedaannya di situ kalau soal sumber hukumnya. Nah, kalau orang-orang dari kelompok agama kemudian ya apa yang tergantung di kitab suci itu adalah hukumnya kemudian. Beda dengan Indonesia, bukan penganut pada satu sumber hukum kemudian. Dia adalah penganut kemudian yang dikenal oleh orang itu adalah, makanya di Indonesia itu dianggap sebagai pluralisme hukum. Jadi 3 kekuatan hukum, ada hukum adat, hukum Islam, kemudian ada hukum adat, hukum Islam, sama sipil law. Kemudian hukum barat yang dibawa oleh para penjajah itu. Yang lain ada pertanyaan?
Ada? Halo, Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Mau bertanya Oh. dikit. Ya, silah. Kalau di Islam kan ada sumber hukumnya kayak Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu yang gitu-gitu, Pak. Kalau Ya, di Berhukum Islam di itu. ya sumber-sumber hukum Islam. ya Nah, betul. maksudnya kalau di HTN ini ya kira-kira bagaimana Pak sumber hukumnya itu, Pak? Nanti kita bicara sumber hukum. Pengertiannya dulu. Nah, Pengertiannya. pengertian hukum, pengertian HTN dulu. Pengertian sumber hukum HTN dulu. Ya. Nanti akan dirijitkan di bawah apa saja sih sumber hukum HTN. Nah, ya itu masih Hah? itu yang ditanya. Itu udah saya tanyakan. Yang mana? Ya sumber hukum HTN-nya itu belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya, Masih kebingungan. masih. Baik, lanjut ya. Lanjut, Pak. Cancel. Nah, bentuk. Sudikno Bertokusumo. Aduh. Nah. Begini diangkat dulu. Memang agak susah. Nah, aduh. Kelolosan. Bentuk sumber hukum. Nah, ini kita bicara bentuk sumber hukum. Sudah masuk. Bentuk sumber hukum itu ada yang membaginya dalam dua posisi yang berbeda. Ada yang disebut sumber hukum formal, Ya. ada yang disebut sumber hukum material. Material. Sumber hukum formal itu kalau Utrecht ya, Utrecht ini adalah soal sarjana dari Belanda. Dia membaginya menjadi dua. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya itu kalau formal. Tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil. Nah, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum kemudian berlaku umum, diketahui dan ditaati. Itu formalnya, sumber hukum formalnya. Jadi dia dikenal dari bentuknya. Bentuknya apa saja? Ada undang-undang, ada PP, ada Perpu, ada Perda, ada Permen, ada Impres, ada surat edaran dan seterusnya. Itu sumber. Kemudian bentuk formal. Nah, tempat formal dalam bentuk tertulis di mana suatu kaidah hukum ditulis. Apakah dia ditulis di dalam undang-undang? Apakah dia ditulis di Perda? Apakah dia ditulis di Perdes? Itu tempatnya kemudian. Nah, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang buat? Berwenang. Apakah DPR? DPR. Apakah pemerintah? Apakah menteri? Suaranya Dalam mati dulu. perlengkapan negara. DPR, Pak. Suaranya mau dimatikan. Apakah dibuat oleh DPR yang sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Apakah dibuat oleh DPR, dibuat pemerintah, dibuat oleh menteri, gubernur, bupati, atau DPR tingkat kabupaten dan seterusnya. Nah, itu lembaga yang berwenang. Hukum kemudian berlaku umum dan diketahui oleh publik. Nah, ketika dia diundangkan, maka dia wajib diketahui oleh umum. Makanya ada asas fiksi hukum. Orang dianggap mengetahui hukum sejak dia diundangkan. Dan harus ditaati. Itu kemudian teori fiksi. Walaupun dia tidak pernah membaca. Nah, itu teori fiksi hukum. Nah, kedua, menurut Utrecht itu ada sumber hukum material. Sumber hukum material dikenal dari isi hukum. Substansinya. Kemudian, apa substansinya? Diatur dalam hukum tersebut. Apa yang substansi yang diatur dari isi Undang-Undang Cipta Karya misalnya. Nah, seperti itulah dimaksud dengan isi hukumnya. Kemudian tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis. Pertanyaannya, maka kemudian dari mana asalnya norma ini muncul kemudian? Apakah norma ini sudah ada sebelumnya atau norma ini memang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian yang kemudian dinormakan? Karena nanti di akhirnya adalah ketika sumber hukumnya ini sudah ketemu asalnya itu, maka dia kemudian untuk menentukan isi hukum tadi, kembali ke substansi tadi. Sama soal kebiasaan, jadi kita bicara kebiasaan.
kebiasaan soal pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus menjelang 17 Agustus. Itu awalnya adalah kebiasaan yang kemudian dinormakan kemudian di dalam konstitusi di dalam undang-undang kepresidenan bahwa dia setiap tanggal 16 Agustus menjelang 17 Agustus akan memberikan pidato. Awalnya adalah kebiasaan. Kemudian soal pembagian waris misalnya. Pembagian waris di hukum adat dan hukum Islam misalnya. Hal-hal yang bersifat awalnya adalah hanya berlaku di hukum Islam, kemudian menjadi suatu hal yang bersifat berlaku di hukum adat. Nah, kalau sudah dapat teori hukum adatnya, ketemu jawabannya nanti itu. Itu tidak salah oleh Van Apeldoorn ya. Jadi teori reception exit istilahnya itu, kalau teorinya. Jadi hukum adat akan diakui ketika dia masuk ke ruang-ruang hukum Islam. Itu menurut hasil penelitiannya Van Vollenhoven, orang Belanda. Jadi Belanda melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap hal-hal yang bersifat yang berlaku di masyarakat Indonesia, baru dia membuat hukumnya. Bukan kemudian dia membuat KUH Perdata, membuat HIR, membuat RV, membuat BW, terlebih tidak, tapi dilalui dengan proses penelitian menemukan apa sih hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang itu yang kemudian dibuat oleh Belanda. Makanya di hukum yang berlaku di zaman Belanda itu ada tiga sumber hukum, ada tiga yang diatur. Ada hukum, ada untuk orang Barat itu ya orang-orang Eropa, Belanda, Prancis, Inggris itu orang-orang Barat. Kemudian ada Timur Asing itu ya India, Arab, Cina, itu Timur Asing, baru pribumi di hukum Belanda. Karena dia lalui dengan itu, menemukan hukum di masyarakatnya, kemudian dia atur kemudian. Nah, itu yang dimaksud oleh bentuk sumber hukum ini. Nah, para sejarah hukum umumnya lebih mengutamakan sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini adalah yang tertulis tadi, yang bicara undang-undang, PP, dan seterusnya. Itu sumber hukum formal. Nah, sumber hukum material menempati posisi sekunder, dirujuk hanya bila diperlukan ketika tidak terdapat pada sumber hukum formal. Profesor Gimli Asidiki itu menyebut 4 bentuk sumber hukum formal, yaitu regeling. Regeling ini hal-hal yang bersifat mengatur. Contohnya, hierarki peraturan perundang-undangan ini itu hal-hal yang bersifat mengatur. Itu namanya regeling, undang-undang, PP, permen, dan seterusnya itu regeling. Yang bunyinya adalah sifat-sifatnya umum kemudian masih. Kemudian ada kontrak atau treaty, perjanjian. Itu menurut Gimli. Yang ketiga ada ponis, putusan hakim, ponis ini. Yang keempat ada basicing. Basicing apa? Keputusan atau ketetapan, itu basicing. Yang ditujukan kepada seseorang. Nah, makanya dari basicing itu disebut final, mengikat, dan tetap. Itu basicing. Beda dengan regeling. Kalau regeling sifatnya mengatur untuk umum. Kalau basicing sifatnya langsung tertuju kepada orang. Di situ perbedaannya, regeling dan basicing. Nah, dilihat dari sumber hukum tata negara, dilihat dari sumber hukum tata negara, dilihat dari aspek hukum tata negara secara positif, sumber HTN ini dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Itu tadi pertanyaannya, hukum Islam mengenal ini. Nah, itulah perbedaannya kemudian. Orang yang menganut hukum Islam, misalnya Arab Saudi misalnya, ya dia akan berbeda sumber hukumnya. Karena dia menganut hukum Islam, makanya ada orang mencuri dipotong tangan, orang membunuh digantung dan seterusnya. Nah, itu di sumbernya adalah di Al-Qur'an, hadis maupun ijma yang lainnya kemudian. Nah, itu dicari sumbernya. Nah, perbedaan sumber HTN antar negara dapat berbeda dalam bentuk sumber HTN dan isi dari sumber HTN tersebut. Nah, sumber HTN di negara sistem hukum common law mungkin berbeda dengan sistem civil law. Tadi saya sudah katakan, kalau common law itu bicara jurisprudensi, putusan hakim menjadi sumber hukumnya.
kalau civil law adalah hal-hal yang bersifat tertulis yang dibuat dalam bentuk undang-undang kalau kita di Indonesia ini. Nah, itu yang menjadi sumber hukum di negara-negara civil law. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak tertulis bukan dianggap hukum kemudian. Nah, sumber HTN sumber HTN di negara yang menggunakan konstitusi tertulis mungkin berbeda dengan negara yang konstitusinya tidak tertulis. Seperti siapa? Seperti Inggris. Seperti Swiss, tidak punya konstitusi kemudian. Ya berbeda dengan Indonesia yang punya konstitusi. Nah, kalau negara-negara yang punya konstitusi, maka itu ada juga yang punya konstitusi cuma 1 halaman. Nah, itu sebagai konstitusinya dia kemudian. Tentu berbeda dengan Indonesia yang konstitusinya begitu panjang. Kalau bicara konstitusi, ini generasi keempat, ya. Ada konstitusi pertama kali itu 45, kemudian ada zaman konstitusi RIS, kemudian ada zaman undang-undang RIS, kemudian undang-undang UUDS, undang-undang sementara, kemudian demokrasi terpimpin. Di zaman demokrasi terpimpin, kemudian kembali ke Undang-Undang 45, kemudian amandemen. Nah, ini generasi kelima kemudian kita punya konstitusi. Nah, itu maksudnya. Jadi tiap ini pasti akan berbeda-beda, sama seperti Amerika. Amerika pernah merubah kemudian konstitusinya di saat dia menerapkan sistem Mahkamah Konstitusi kemudian di cikal bakalnya. Tapi yang perlu diingat, hukum di negara common law dan negara civil law adalah hukum yang betul-betul dibuat dan tidak mungkin dibatalkan tanpa ada kemudian yang menyebabkan hal-hal yang mesti jadi harus dibatalkan. Jadi dia begitu dia ditetapkan, diundangkan, tidak mungkin dibatalkan. Itu bedanya. Makanya dia tidak mengenal hukum Mahkamah Konstitusi dari tempat asal civil law maupun common law. Prancis dan Inggris tidak mengenal Mahkamah Konstitusi. Lanjut. Profesor Jimli Asidiki dalam HTN umumnya yang diakui sebagai sumber hukum adalah di Indonesia ini itu adalah Undang-Undang Dasar, peraturan undang-undang tertulis, kemudian ada jurisprudensi peradilan. Peradilan mana? Mungkin di Mahkamah Konstitusi atau mungkin juga di Mahkamah Agung, karena kedua tempat ini itu bisa menguji peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif tadi gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang jika bertentangan dengan konstitusi. Kalau di Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, itu yang dimaksud kemudian kenapa jurisprudensi. Yang ketiga itu konvensi ketatanegaraan, perjanjian internasional kemudian yang disepakati. Kemudian ada hukum internasional. Yang kelima adalah doktrin ilmu HTN tertentu. Doktrin pendapat para ahli ilmu HTN tertentu. Itu Jimli. Nah, secara lebih spesifik, Profesor Jimli Asidiki membagi sumber HTN menjadi 7 macam. Jadi tadi dia sudah menguraikan ada 5 sumber hukum HTN itu. Kemudian dia membaginya menjadi 7. Dia membaginya menjadi 7 macam. 7 macam. Yaitu pertama adalah nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis itu berada pada Pancasila kemudian. Itu yang dimaksud Gimli. Jadi Pancasila adalah sumber hukum yang hanya mengandung nilai. Yang namanya nilai belum mengandung norma kemudian. Nah, itu yang kemudian disitulah sumber-sumber hukum itu digali di nilai-nilai Pancasila sebelum menuju konstitusi, sebelum menuju Undang-Undang 45. Jadi sumber-sumber hukum itu di situ bicara Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Ya itu situ. Bhinneka Tunggal Ika ya bicara soal 17.000 pulau, 300 sekian suku bangsa. Nah, itulah dari situ digali kemudian. Kemudian Undang-Undang Dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya. Nah, pembukaannya apa? Di sana ada tujuan bernegara, cita-cita negara dan seterusnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pasal-pasalnya yang masih bersifat umum. Kemudian peraturan perundang-undangan tertulis. Ya, itu tadi bicara soal hierarki di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu dijelaskan. Kapan dia harus menjadi
peraturan yang diakui. Nah, ini yang dimaksud dengan peraturan undang-undang tertulis. Kemudian jurisprudensi peradilan. Nah, putusan pengadilan itu menjadi cara untuk membuat sebuah peraturan undang-undang tertulis. Kemudian konvensi ketatanegaraan tadi sudah dijelaskan. Yang keenam, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinium doctorium, pendapat umum para guru kalau orang ini sebut, atau pendapat para ahli ya, atau yang dalam bahasa sederhananya adalah doktrin. Kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah ius communis opinium doctorium, pendapat umum para guru. Siapa pendapat umum para guru? Bukan biasanya, adalah orang-orang yang sudah berpikir hukum secara filosofis, yaitu yang doktor. Hanya dia yang bisa didengar pendapat hukumnya. Jadi seorang doktor itu berpendapat itu adalah hukum. Kalau di sarjana hukum, kalau di ilmu hukum, kalau di ilmu lain, ini kan. Nah, di situ. Nah, hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional, itu kemudian ada ratifikasi, kemudian jadi kebiasaan internasional, maka dia menjadi hukum. Harus dibedakan ya, konvensi ketatanegaraan internasional itu dengan ratifikasi sebuah hukum internasional yang berlaku kemudian. Ada beberapa memang, kemudian ini yang kemudian disebut dengan perjanjian internasional atau traktat itu. Ada hal-hal yang kemudian berlaku di Singapura, tidak berlaku di Singapura misalnya. Tapi itu kita mau kemudian masuk ke dalam ruang wilayah negara itu tidak bisa tanpa dilalui dengan proses tadi itu ratifikasi kesepakatan, baru muncul ratifikasi. Nah, kalau konvensi ketatanegaraan internasional itu muncul selalu melalui badan PBB kemudian. Sama soal UNCIC misalnya. UNCIC itu adalah kesepakatan ratifikasi internasional soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Singapura tidak ikut tanda tangan. Makanya dengan heran kemudian uang-uang hasil korupsi dibawa ke Singapura, misalnya seperti itu. Atau soal Kanada misalnya. Kanada itu negara yang tidak mengenal hukum kemudian. Dia jual kapal dan segala macamnya. Yang ini adalah nanti bertanggung jawab adalah perusahaan Kanada, tidak bisa kemudian dibawa ke mahkamah internasional karena ada hukum yang sudah berlaku di negara tersebut. Itu bedanya. Itu yang dimaksud. Pak bertanya 3 detik, 5 detik. Ya, silakan. Kan tadi dibilang undang-undang yang telah diundangkan di negara common law ataupun negara civil law tidak bisa dibatalkan. Benar gitu, Pak? Ya, di tempat asal negara civil law dan common law ya. Ya, tidak bisa dibatalkan. Tidak karena dia tidak punya Mahkamah Konstitusi. Oh, terus Pak, terus. Nah, sumber asal negara common law itu adalah Inggris, civil law adalah Prancis. Di dua negara itu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Jadi dia membuat hukumnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi fakta sebetulnya, bukan kemudian dibuat begitu tergesa-gesa. Itu maksudnya. Berarti tidak ada judicial review di sana? Tidak mengenal judicial review. Judicial review itu yang dia kenal adalah executive review. Prosesnya selalu di awal, bukan di saat sudah ditetapkan. Oh. Berarti nanti kalau Omnibus Law ini diketok, nggak bisa di judicial review atau gimana, Pak? Kalau karena kita mengenal yang namanya Mahkamah Konstitusi, ya bisa. Mahkamah Konstitusi. Bahkan bisa. Kan ada tahapannya ini. Ini kan belum menjadi undang-undang, masih RUU posisinya kan? Ya. Masih rancangan undang-undang. Karena belum diundangkan dalam lembaran negara. Itu harus diingat. Itu tahap terakhir. Itu yang dimaksud di awal tadi yang sudah saya jelaskan itu. Jadi begitu dia sudah diundangkan, ya harus ditaatin. Posisi dia harus keberatan, yaitu ada mekanisme salurannya kemudian adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Apa harus menunggu jangka waktu beberapa tahun atau beberapa bulan baru bisa diajukan judicial review, Pak? Sejak dia diundangkan. Oh. Karena dia belum berlaku kan. Nah, kapan dia diundangkan? Batas maksimal sejak dia ditetapkan adalah 30 hari. 30 hari dia harus diundangkan dalam lembaran negara. Itu maksudnya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Yang lain ada pertanyaan? Apakah semua hukum itu beda sumber hukumnya, Pak? Maksudnya? Maksud saya misalkan hukum pidana, hukum perdata, begitu beda-beda sumber hukumnya. Beda-beda sumber hukumnya. Kemudian perdata, pidana itu beda. Makanya kalau di kita ini kan ada yang kita ini kan menganut sistem pluralisme hukum, mengenal sistem hukum Islam, mengenal sistem hukum adat, mengenal sistem hukum Barat, dan mengenal sistem hukum nasional. Ingat, sistem hukum nasional seperti apa? Makanya kita menganut 4 sistem hukum. Ya, nasional yang berlaku secara keseluruhan kemudian. Tapi kita juga mengenal sistem hukum adat. Masing-masing adat kemudian itu punya sistem hukum masing-masing. Misalnya dalam hak waris, orang di Padang itu laki-laki tidak memperoleh waris. Nah, itu pengakuan terhadap hukum adat. Di Bali juga demikian, perempuan tidak mendapatkan hak kewarisan. Kalau di Lombok kemudian dua-duanya mendapatkan karena dasar kita adalah hukum Islam. Dia berjalan bersamaan kemudian. Nah, itu kalau katanya asasnya itu tidak salah namanya yang disebut sama ini, sama apa, Van Apeldoorn itu, Van Vollenhoven. Van Vollenhoven itu menyebutnya ketika itu harus berjalan bersamaan asas hukumnya itu. Jadi dia mulai dengan jadi hukum adat dengan hukum agama itu Islam itu harus dibuat bersamaan. Kemudian baru dia kemudian diakui keberlakuannya di Indonesia. Nah, itu yang dilakukan receptio contrario istilahnya. Teori receptio contrario bahwa hukum adat telah diterima oleh hukum Islam. Receptio contrario, ada bukunya. Nah, itu maksudnya. Jadi John Arder misalnya membedakan 7, hampir sama. Basic principle itu adalah ada posisinya, general politik dan moral values. Kemudian itu ada di tingkatan pemilik kebijakan. Strict law, the law interpret the law. Court, pengadilan, the law constitute the parliament. Ada di parlemen, ada di pengadilan dan ada di parlemen. Konvensi of Constitution, ada konvensi internasional soal ketatanegaraan. Kemudian ada politik partisipasi, ini di masyarakat kemudian. The rules of political parties kemudian. International law. Nah, inilah yang kemudian membingkai hukum ketatanegaraan itu. Nah, di konvensi internasional, di konvensi of konstitusi atau konvensi ketatanegaraan, itu ada 4 kemudian soal sumbernya. Ada kebiasaan, ada tradisi, ada adat istiadat, dan ada praktek dan cara. Kenapa ini kemudian terbentuk kemudian? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa sangat gampang orang harus dilihat ya. Negara-negara di Eropa dengan negara kita itu berbeda. Kalau di Eropa tertinggi itu palingan cuma ada 2 suku bangsa atau 3 suku bangsa di satu negara. Dengan kita ini suku bangsa itu posisinya. Itu yang kemudian membingkai ini. Nah, itu posisi yang kemudian harus kita akui bersama. Jadi ada seterusnya. Jadi MPR itu pernah membuat ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebut apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi sumber hukum Indonesia. Itu pernah di tahun 2000 pasca reformasi. Jadi pada saat masih amburadulnya sumber hukum negara ini pasca reformasi, dia pernah membuat tentang ketetapan MPR ini. Itu dia menyebut sampai pada tataran perda sebagai sumber hukum kemudian. Itu di DPR. Ketetapan ini bahwa telah pernah ada upaya
yang bertegas apa yang dimaksud dengan sumber hukum di Indonesia. Itu yang harus dijelaskan. Jadi kita ini baru memulai tentang sumber hukum di Indonesia ini baru di tahun 2000 pasca reformasi. Sebelumnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita hanya mengenal tiga sumber hukum kemudian. Pertamanya itu undang-undang, kemudian yang kedua itu adalah undang-undang, yang ketiga itu adalah perpu. Tidak ada yang lain dari itu. Tidak mengenal perda dan seterusnya. Bukan dianggap sumber hukum ketika ada perda misalnya. Itu bukan kemudian. Karena itu bunyi konstitusi. Jadi setelah amandemen baru dia kemudian kita mengenal undang-undang Pancasila, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang Perpu dan seterusnya. Ketika kita punya sistem hukum, makanya tidak heran kenapa konstituante dibubarkan ya, karena konstituante tidak mampu membuat undang-undang dasar. Untuk pasal 1 ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 itu adalah sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 45. Itu menurut MPR. Nah, di Gimbli kemudian memperjelas. Jadi dia memperjelas soal tadi itu sumber hukum material dan formil. Pancasila sebagai sumber material, Undang-Undang Dasar sebagai sumber formil. Terbalik lagi ya. Tadi lain berbeda ininya. Nah, itu yang dimaksud oleh Gimbli. Jadi ada Pancasila sebagai hal yang material. Nilai-nilai yang ada di masyarakat ini adalah sumber hukumnya kemudian. Tapi hal yang bersifat formil ya ada di Undang-Undang Dasar. Kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian Omnibus Law dikatakan bertentangan dengan Pancasila? Karena dia tidak sesuai dengan hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia kemudian. Apa saja kemudian, nah, itu yang digali. Itu yang kita gali, ya, itu yang kemudian menjadi sumber hukum. Kalau sumber hukum kita Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum material, maka kita tidak mengenal yang namanya hal-hal yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Atau istilah ininya disebut dengan living law itu. Sumber-sumber hukum adat itu tidak kita kenal kalau Undang-Undang Dasar sebagai hukum material. Maka Gimbli menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum material supaya terus-menerus digali. Tidak berhenti kita gali itu kemudian. Makanya di kuliah logika itu ada dijelaskan kenapa hakim kemudian tidak menempatkan pertimbangan hukumnya itu hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menempatkan pertimbangan hukumnya itu pada dua hal. Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum normatifnya itu seperti apa? Apakah sesuai dengan nilai-nilai? Makanya dia di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai atau hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dia tidak sebagai hakim, bukan corong undang-undang kemudian. Dia dimaksud oleh Gimbli. Nah, peraturan dasar dan norma dasar. Undang-Undang Dasar 45 ground norm menurut stubborn teori dari Hans Kelsen. Jadi kalau Hans Kelsen itu Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ground norm. Nah, tapi berbeda menurut Naunsky. Kalau Naunsky itu menyatakan Pancasila itulah start fundamental norm. Dasar dari sebuah norma hukum itu ada di Pancasila. Atau menurutnya dikenal dengan Stephen Wood of Theory dengan Hans Naunsky. Nah, ini dua pandangan yang berbeda soal sumber hukum yang berlaku. Ada pertanyaan? Silakan. Halo nih Pak. Ya. Ada pertanyaan? Saya Pak satu. Ya silakan. Bisa dijelaskan dulu. Pak, tadi ada istilah Bapak nyebut dikti hukum, bisa dijelaskan itu maksudnya dikti hukum itu apa Pak? Fiksi hukum.
bukan diksi, fiksi. Teori fiksi hukum. Fiksi hukum itu suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan setelah dia diundangkan maka semua orang dianggap mengetahui hukum. Nah, coba dibuka di undang-undang mana saja itu berbunyi di akhir, di penutup. Jadi sejak diundangkan itu orang sudah dianggap tahu hukum. Nah, itu teori fiksi hukum. Padahal dia tidak pernah baca, tidak pernah membaca, melihat undang-undang itu. Tapi menurut hukum, dia sudah dianggap mengetahui hukum. Maka tidak ada alasan orang mengatakan, saya tidak pernah tahu undang-undang, saya tidak pernah baca undang-undang. Tidak ada. Hukum sudah berlaku ya, dia harus mematuhi apa yang berlaku di hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan teori fiksi hukum. Fiksi ya. Teori fiksi. Jadi meskipun mau tidak mau dia harus tahu begitu maksudnya Pak ya? Bukan mau tidak mau, itu perintah hukum. Kemudian orang begitu ditetapkan, dinyatakan berlaku ya dia harus ditaatin, harus diikutin walaupun dia tidak tahu isi dari undang-undangnya. Nggak bisa kita berdalih, saya tidak tahu undang-undangnya, saya tidak pernah baca, nggak bisa. Semua terikat dengan undang-undang itu Pak. Ya, semua harus tunduk pada undang-undang itu. Ketika dia melakukan perbuatan pidana, ya dia harus dihukum berdasarkan undang-undang kemudian. Tidak bisa kita menyalahkan kemudian ini kesalahan negara, ini kesalahan pemerintah ketika tidak mensosialisasikan. Makanya kenapa peristiwa Omnibus Law itu tidak kemudian ditolak setelah dia diundangkan. Kenapa dia hari ini masih ditolak? Karena belum diundangkan. Nah, itu yang dicermatin. Kenapa menolak hari ini ya? Karena belum diundangkan. Kalau sudah diundangkan kita harus tunduk pada itu. Nggak bisa. Salah satu caranya untuk kita bisa membatalkannya yang melalui proses Mahkamah Konstitusi kemudian. Bukan peradilan jalanan kemudian untuk membatalkannya. Itu maksudnya. Kalau hari ini ya masih proses karena belum diundangkan. Masih sah kemudian orang berdemo dan segala macam dengan melihat pertimbangan-pertimbangan itu. Karena belum diundangkan dalam lembaran negara. Itu harus dicatat. Jadi begitu dia punya nomor di lembaran negara, itu dia diundangkan. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Halo, yang lain ada lagi? Siapa lagi? Yang masih belum dipahami silahkan. Sebanyak-banyaknya. Kalau mau dimatikan videonya supaya bisa ngomong. Karena biasanya begitu gangguannya. Supaya bisa Pak, bicara. slide-nya ini dibagiin atau enggak? Saya sudah bagikan di LMS. Silahkan dibuka LMS-nya, Mas. Ya? Slide-nya ini, Pak? Ya. Sudah ada di LMS. Sudah dibuka LMS-nya? Apa tulisannya itu, Pak? Hah? Cuma buku jumlah sedikit doang tadi kelihatan. Yang materi 3. Materi 3. Nah, materi 3 hari ini saya upload gitu. Ada di materi 3. Ya. Materi 2 ada di materi 2 dia saya upload. Nah, supaya nggak bingung. Supaya nggak kebingungan ngupload downloadnya. Jangan di awal itu di materi perkuliahan 3 gitu. Materi 3 tentang sumber-sumber hukum di situ saya taruh. Supaya tidak kebingungan. Ada pertanyaan yang lain? Pak, pertanyaan sedikit. Ya. Apakah di negara common law itu betul-betul tidak ada undang-undang tertulisnya, Pak? Atau sedikit saja gitu, Pak? Kalau di Inggris dia tidak ada undang-undang tertulis. Oh, memang benar-benar ada ya, Pak? Itu di negara-negara common law yang dari tempat asal common law ya. Nah, ya. Harus ingat tempat asal common law. Nah, jadi kita bayar sudah dulu. Nah, di tempat asal common law lolosannya dulu.
Inggris. Kalau kita di siap anu. Kadang nara dame tayang. Tahu nak setekes ya. Jadi begini, sejarah hukum Eropa itu adalah sejarah peradaban abad ke-17 tidak salah. 17. Jadi ada peran revolusi ya. Revolusi industri. Nah, revolusi industri itulah mulai orang mengenal kertas, mengenal mesin uap dan seterusnya. Nah, pada saat itu Prancis itu ada tiga revolusi ya di Eropa itu ya, revolusi Prancis, revolusi industri, dan revolusi ilmu pengetahuan itu di Jerman. Jadi di ketiga revolusi itu, maka disitulah hukum itu mulai dibentuk oleh negara-negara di Barat. Pada saat revolusi kalau di Eropa di Asia Tengah atau di masyarakat ini sejak Konstantinopel dijatuhi. Terus diingat. Jadi ada Konstantinopel, peristiwanya itu Konstantinopel jatuh ke tangan ini. Kemudian ada Vatikan, ada ada perang salib dan seterusnya. Itulah proses saat awal dimulainya membicarakan soal hukum di daratan masing-masing peradaban itu. Kemudian muncullah revolusi industri, revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah menjatuhkan kekuasaan raja. Makanya Prancis hari ini mengenal presiden, bukan raja. Itu di revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini kan orang Inggris, bukan orang Prancis. Jadi dia menumbangkan raja Prancis, kemudian dia menjadi panglima besar di Prancis. Kemudian dia yang membuat hukum orang-orang Inggris kemudian. Jadi hukumnya itu dibuat oleh Napoleon. Nah, Belanda, Spanyol dan seterusnya ikutin hukum yang berlaku di Prancis kemudian. Karena jajahan Inggris. Sampai ke Amerika, Napoleon ini. Makanya terbentuklah hukum-hukum itu kemudian. Kalau kita bicara zaman kolonial itu yang disebut zaman peradaban kolonial. Makanya terbentuklah hukum-hukum itu berdasarkan identitasnya masing-masing yang kemudian menjajahnya. Bukan berdasarkan Islam itu tidak pernah menjajah Indonesia, tapi dia membentuk hukum Indonesia. Ingat. Beda dengan kemudian negara-negara penjajah ini. Kenapa kita kemudian menganut sistem Belanda? Ya itu tadi sejarahnya, itu adalah pertukaran kemudian. Pertukaran daerah-daerah jajahan. Kenapa kita tidak menganut sistem hukum Inggris? Padahal Inggris pernah menjajah kita. Ya pernah menjajah. Semenanjung Sumatera ya dijajah Inggris, bukan Belanda sebetulnya awalnya. Jadi itu pertukaran kemudian, barter tempat daerah jajahan. Nah, apa kemudian Timur Maluku tidak pernah dijajah Belanda, Maluku dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Itu yang membentuk kemudian. Makanya kemudian terbentuklah dua sisi yang berbeda-beda dari kalau baca bukunya Benedict Anderson itu, siapa yang membayangkan Indonesia, itulah Indonesia. Paham maksudnya ya? Siapa yang ingin membayangkan? Enggak, Pak. Siapa yang, kalau Benedict Anderson itu bilang, siapa yang ingin membayangkan Indonesia, itulah Indonesia. Seperti apa Indonesia? Seperti keberagaman budaya, adat, istiadat, dan seterusnya. Itu Indonesia. Kultural. Kita membayangkan Indonesia ini adalah NKRI sendiri loh. NKRI ini tidak bisa kita jawab dengan diri kita sendiri, tidak bisa. Jadi NKRI ini luas. Makanya orang bicara kenapa kita kemudian memilih negara kesatuan Republik Indonesia, kan panjang perdebatannya kemudian. Itulah prosesnya kemudian. Halo Pak. Hukum tata negara yang membentuk itu cukup panjang itu kemudian kan. Kenapa awalnya kita hanya bicara soal Indonesia merdeka. Makanya tidak ada hanya satu undang-undang yang dibuat di saat Indonesia merdeka, yaitu undang-undang soal tata laksana kedaerahan, tidak salah namanya. Itu cuma 1 sampai 46
46 itu peristiwa agresi militer Belanda pertama. Muncul perjanjian Linggarjati. Tapi Belanda tidak puas. Muncullah kemudian agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Karena 48. 49. 48 itu peristiwa Madiun. PKI. Kenapa PKI tumbuh subur? Karena tentara-tentara Madiun itu masuk PKI tanpa tes. Di situ sejarah kesalahan sejarah. Iya. Pemberontakan, begitu ada tentara dimasukkan. Kenapa? Makanya tidak heran. Di 13 PKI itu ya peristiwa kudeta konflik antar angkatan darat katanya orangnya. Itu ya peristiwanya karena dimulai dari 48. Nah, itu sejarah tata negaranya kemudian memunculkan sejarah ketatanegaraan. Kemudian agresi militer Belanda kedua di Jakarta. Nah, itu pemilu pertama kali di Indonesia tahun 55. Indonesia tahun 55 ini pemilu yang diikutin multipartai kan. Multipartai. Nah, kemudian berdiri konstituante. Konstituante oleh Soekarno diminta untuk membuat pengganti Undang-Undang Dasar ini. Tapi konstituante tidak berhasil dibubarkan. Dekret Presiden muncul. Dekret Presiden 5 Juli membubarkan konstituante. Semua pada mundur. Kabinet pada mundur, Wakil Presiden mundur. Hatta mundur pada saat itu. Muncullah kemudian demokrasi terpimpin. Nah, itu maksudnya Dekret 5 Juli itu memunculkan kemudian demokrasi terpimpin. Jadi Soekarno sebagai kepala negara, kepala pemerintah, selaku kepala perang angkatan bersenjata, ketika dia mengangkat dirinya, dia tidak bisa jatuh dan hanya bisa dijatuhkan oleh rakyat. Makanya kemudian peristiwa demokrasi terpimpin. Pasca itu baru muncul kemudian peristiwa 65. Nah, peristiwa 65 itu adalah bicara soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, 32 tahun. Jadi orang yang menolak Pancasila ya dianggap anti Pancasila di 32 tahun itu. P4 dan seterusnya. Baru kita kemudian reformasi, baru mengenal amandemen. Tapi peristiwa tahun 70 itu, di situ kita menegaskan peristiwa 58 ya, demokrasi terpimpin itu kan sebelum Dekret Presiden 5 Juli. Jadi ada peristiwa 56, 57, 58. Itu peristiwa mempertegas kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak kemudian memilih negara menggunakan sistem parlementer, tapi kita menggunakan kemudian sistem republik. Itu di 56, 57, 58. Ketika menggabungkan negara Indonesia Timur, negara Indonesia Timur itu digabungkan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di situ mulai kita mengenal Nusa Tenggara Barat 58. Itu diingat peristiwa 58. Begitu bergabung, demokrasi terpimpin. Makanya tidak heran Aceh kemudian ingin merdeka karena peristiwa itu di antara tahun 56, 57, 58. Itu peristiwa penggabungan daerah semuanya untuk menyatakan bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan sistem parlementer. Kalau sistem parlementer berarti ada negara-negara bagian. Jadi di situ. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kita lanjut ya. Pak, sedikit Pak. Ya. Mungkin pertanyaan agak menyimpang. Tahun berapakah Indonesia pertama kali mengadakan pemilu untuk pemilihan kepala negara atau presiden itu Pak? Jadi presiden pertama kali dipilih itu tahun 70. Jadi pemilu pertama di Indonesia itu tahun 55. Tapi tidak memilih kepala negara, memilih wakilnya untuk duduk di parlemen. Nah, itu yang kemudian mereka duduk di parlemen. Itu yang kemudian dikenal dengan nama Majelis Konstituante. Nah, konstituante itu adalah ada DPR-nya, ada utusan golongan kemudian. Itu yang dipilih oleh Soekarno. Jadi masing-masing suku bangsa ini mengirim utusannya ke Majelis Konstituante tahun 55. Dia tidak memilih presiden.
Tidak memilih wakil presiden, tidak memilih, hanya memilih, kalau bahasa sekarangnya dikenal memilih DPR. Memilih DPR, memilih senator, utusan daerah, itu yang dipilih. Kalau senator tidak dipilih, diusulkan oleh masing-masing suku bangsa, oleh masing-masing ormas kemudian. Makanya besar sekali jumlah anggota konstituante pada saat itu. Itu hampir ribuan, hampir 1.000 lah. Halo Pak. Halo. Pasca 55, makanya dekret Presiden 5 Juli itu membubarkan hasil pemilihan 55. Ingat, kabinet semua dibubarkan. Makanya kabinet di zaman demokrasi terpimpin itu banyak yang mengundurkan diri. Karena persoalan demokrasi terpimpin. Parlemen dibubarkan, dekret Presiden 5 Juli. Satu, membubarkan konstituante. Harus diingat, itu isi dekret ya. Bubar semua konstituante. Itu hasil pemilu. Nah, pasca itu tidak ada pemilu. Pasca itu Indonesia sedang bergejolak, terus bergejolak sampai peristiwa 65. Nah, peristiwa 65 itu adalah peristiwa yang mengangkat Soekarno jadi presiden. Ya. Soeharto jadi presiden, 70 baru pemilu. 4 tahun kemudian baru kita pemilu pertama kali. 70 adalah pemilu pertama memilih presiden kemudian. Kita memilih presiden itu mulai tahun 70. Itu pemilunya. Sampai sekarang ini kemudian pemilu kalau sistem 3 partai itu dimulai tahun 78. Salah. 78. Tahun 70. 9 tidak satu 3 partai. Ya 79. Karena 5 tahun sekali. Nah itu peristiwanya kemudian. Apa istilahnya fusi partai. Ada 2 partai. Partai PDI dan partai Bintang, apa namanya? P3. Kemudian kalau Golkar bukan dianggap partai, tapi golongan karya, bukan partai kemudian. Jadi semua pegawai negeri sipil, ANS dan seterusnya itu masuk Golkar. Makanya tentara tidak berpolitik, tentara dibuat berpolitik. Makanya ada utusan ABRI kemudian. Utusan ABRI di DPR yang jumlahnya sudah yang dipilih hanya yang pemilu hanya kemudian PDI dan P3. Nah, Golkar mulai kemudian Golkar kemudian mulai ada anggota DPR Golkar ya. Itu di tahun 83 atau 84 mulai kemudian. Jadi ini berubah terus sistem pemilunya. Nanti kita belajar di akhir sistem pemilu itu. Nah itu maksudnya. Jadi itu baru kemudian ini sistem pemilu kita hari ini tuh masih adalah sistem pemilu yang terus berubah ini modelnya. Belum pernah tetap. Kita belum pernah punya sistem pemilu yang tetap. Walaupun di zaman sebentar sistemnya. Kemudian padahal sistem zaman Soeharto itu sudah baik sebetulnya. Tapi karena posisi ada Golkar, ada utusan ABRI, itu yang kemudian merusak sistem pemilu itu. Pada zaman Soeharto itu jelas. Partai-partai berhaluan nasionalis ya silahkan masuk PDI. Partai-partai berhaluan agama silahkan masuk ke P3 itu kemudian. Nah, tapi ada kemudian ada kemudian dibuat golongan karya. Nah itu yang kemudian merusak sistem kepartean. Karena ada kepentingan kemudian di situ kan. Harus sudah bagus. Nah itu maksudnya. Tapi nanti kita bedah di materi pemilu dan partai politik. Iya Pak. Ada pertanyaan? Pak, saya ini belum paham Pak. Pak Arsan Pak. Ya, apa Pak Arsan? Saya belum paham masalah Pancasila kan sumber hukum material. Ya. Dan Undang-Undang Dasar sumber hukum formil, Pak. Formil. Jadi ya perbedaan antara sumber hukum formil dan material itu apa, Pak? Dan contohnya, Pak? Satu, Pak. Saya belum paham, Pak. Sumber hukum material itu Pancasila. Kenapa Pancasila ditempatkan oleh Jimli Hasidiki itu? Karena ada 2 pandangan ya.
Ada Iya, yang Pak. berpandangan hal-hal yang bersifat nilai itu disebut formil. Tapi Gimli tidak. Hal-hal yang masih bersifat nilai. Kan di Pancasila itu kan nilai. Nilai yang Oh ya. dikandung. Nilai-nilai dasar negara ini, bukan asas hukum, atau bukan kalau undang-undang kalau konstitusi adalah asas hukum yang terkandung, bukan kemudian norma itu ada di undang-undang. Nah itu. Nah kalau Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum formil, maka kita akan jelas menentukan seperti apa sih hukum di Indonesia ini. Iya. Nah, makanya kenapa sumber hukum formilnya adalah Undang-Undang Dasar 45, karena dia masih bersifat umum. Penggalian menggali sumber-sumber hukum di Undang-Undang Dasar 45 itu ada di Pancasila. Kemudian bicara soal keberagaman tadi, itu banyak suku bangsa itu. Nah itu maksud Gimli. Jadi kita harus menggali sumber-sumber hukum kita yang ada di Pancasila itu. Bicara sumber ketuhanan Yang Maha Esa, bicara soal keadilan, bicara permusyawaratan, bicara persatuan dan seterusnya, itu digali di situ. Itu yang kemudian menjadi sumber materialnya di sana. Kemudian perdebatannya di Pancasila. Makanya kalau Pancasila menjadi hal yang formil, tentu akan bubar negara ini. Itu maksudnya. Karena orang sudah menentukan ini loh sumber hukum kita. Iya. Yang dijaga ini kan Pancasila, bukan konstitusi. Boleh berubah, Pancasila tidak boleh berubah. Karena sudah ditetapkan. Nah, sudah ditetapkan, sudah disepakati, tidak ada perubahan Pancasila. Makanya tidak heran kemudian ada yang merubah Pancasila menjadi trisila, satu sila. Ya itu akan membuka membuka perdebatan lama lagi itu. Membuka perdebatan Piagam Jakarta itu misalnya. Yang sudah ditutup kemudian rapat-rapat untuk tidak diperdebatkan soal Pancasila. Dan itu kesepakatan. 18 Agustus kesepakatan soal Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi, sudah jelas gitu. Nah, itu maksudnya. Karena ada Piagam Jakarta, hati-hati ada Piagam Jakarta yang muncul nanti ketika itu dirubah. Saya lanjut ya. Jadi satu lagi pada sen. Sedikit. Si dosen ini. Sambil jalan sambil jalan biar enak, sudah jam 3 ini ya. Saya mau jelaskan dikit. Jadi peraturan perundang-undangan itu tadi saya mau nyambung pertanyaannya Pak Arsan tadi. Jadi peraturan perundang-undangan itu berisi norma hukum yang mengikat untuk umum bagi yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang untuk mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Nah, semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur atau legaling dinamakan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, tadi kita sudah bicara, tadi kita bicara soal Gimli ini. Gimli itu membaginya dalam formil dan material. Kenapa kemudian materialnya adalah Pancasila? Karena ada nilai di dalamnya. Kenapa formilnya ada Undang-Undang Dasar? Karena ada asas di dalamnya. Asas yang berlaku umum di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai kemudian. Nah, turunannya yaitu adalah ada norma. Di mana posisi norma ya di undang-undang sampai turun ke bawah itu norma. Kemudian dari undang-undang, Perpu, PP, kemudian Pepres, Perda. Nah itu normanya kemudian norma. Nah, sampai kemudian dia bicara soal lembaga-lembaga pelaksana undang-undang mendapat kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Itu delegasinya. Jadi Undang-Undang A mendelegasikan kepada kementerian ini untuk membuat permen, itu delegasi. Undang-Undang A untuk mendelegasikan kepada bupati untuk membuat perbub, misalnya, peraturan bupati. Itu delegasinya. Beda. Nah, makanya beda.
Kalau kita bicara sumber kewenangan, beda sumber kewenangannya. Hal-hal yang ditunjuk oleh sebuah undang-undang, apa hal-hal yang dituju pada undang-undang, makanya disebut dengan kewenangan delegasi. Tapi kalau dia diberikan kewenangan dari konstitusi, maka itu disebut dengan sumber atribusi, kewenangan atribusi yang sumbernya dari konstitusi. Siapa yang sumbernya dari konstitusi? Itu jelas. Lembaga-lembaga mana yang disebut di konstitusi itu ya sumbernya atribusi. Nah, itu maksudnya, itu perbedaan regelingnya ini. Norma. Lanjut. Jadi pasal 7 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bentuk, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini hierarkinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Ini dia. Peraturan Presiden. Kenapa hierarki ini yang disebut? Ya, karena hierarki ini yang kemudian menjadi sumber dari atribusi yang tadi di atas itu di Undang-Undang Dasar ini. Karena hanya ini yang kemudian sumber kewenangannya yang disebut dia sebagai kewenangan yang bisa membentuk undang-undang kemudian. Nah, yang bisa membentuk undang-undang ya, itu kewenangan atribusi. Nah, termasuk juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi negara, kementerian, badan, lembaga komisi negara, hingga pemerintah tingkat desa yang bersifat mengatur regeling. Nah, di sini posisinya kemudian adalah delegasi. Kalau dia diperintahkan oleh ini, baru dia bisa membuat. Kalau tidak ada perintah di sini, tidak bisa membuat kemudian. Contoh, pernah dengar peraturan KPU soal orang tidak pada saat pemilu kemarin. Anggota DPR yang pernah menjadi terpidana tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Apa kata DPR? Dari mana sumber kewenangan KPU untuk membuat peraturan itu? KPU tidak boleh membuat norma baru sebelum diperintahkan undang-undang. Diujilah dia, batal putusan itu kemudian. Nah, PKPU itu batal. Karena apa? Tidak ada perintah di dalam undang-undang untuk KPU membuat norma itu. Nah, itu maksudnya delegasi kemudian. Kalau dia diperintahkan undang-undang pemilu untuk membuat norma seperti itu, silahkan. Nah, kalau tidak ada perintah, maka dia tidak diberikan kewenangan untuk membuat norma baru. Itu yang dimaksud oleh DPR menolak itu, kemudian melakukan judicial review terhadap PKPU. Batal PKPU-nya karena tidak ada perintah. Walaupun alasan KPU adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Harus dibedakan. Kapan putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku dan kapan dia belum dinyatakan berlaku. Walaupun dia sudah diputus, inkrah misalnya, berkekuatan hukum tetap dan final. Selama dia belum dibuat menjadi norma di dalam undang-undang, dia belum berlaku. Itu putusan hukum, makanya. Sepanjang dia belum dibuat. Nah, makanya di tata negara itu yang dianggap sebagai sumber hukum tata negara, putusan itu. Berhukum tata negara. Putusan itu akan berlaku ketika dia dinormalkan, dibuat undang-undang. Dan disahkan, Pak ya? Yang disahkan, diundangkan. Bukan hanya disahkan, diundangkan. Diundangkan. Harus dibedakan. Kapan dia disahkan di DPR. Karena pengesahannya harus bersama-sama DPR dan eksekutif. Baru dia diundangkan dalam lembaga negara. Siapa yang mengundangkan? Menteri Sekretaris Negara. Nah, itu. Menteri Sekretaris Negara mengundangkan undang-undang. Tapi saya perjelas di sini dulu. Nah, tadi hierarki itu. Nah, harus dibedakan posisi. Nah, di sini kan ada peraturan presiden ya. Ada peraturan pemerintah ya. Nah, dua peraturan ini hampir sama. Harus dibedakan kedudukannya. Kedudukan di peraturan pemerintah itu presiden selaku kepala negara. Ya. Kedudukan peraturan presiden itu presiden selaku kepala pemerintahan. Nah, itu harus dibedakan di situ. Padahal sama kedudukannya, dibuat oleh pemerintah misalnya.
kedudukannya di situ perbedaannya. Jadi peraturan pemerintah itu adalah presiden selaku kepala negara, di peraturan presiden selaku kepala pemerintahan. Kapan Pak peraturan pemerintah itu dikeluarin, kapan peraturan presiden itu dikeluarin? Tergantung perintah undang-undangnya, di mana dia dibuat. Lalu dengan instruksi presiden itu apa juga Pak? Instruksi presiden itu tidak dikenal dalam hukum kemudian. Tidak ada dikenal di dalam hukum ini. Itu yang jadi pertanyaan. Di sebelum tadi itu sebelum berlakunya TAP MPR, tadi saya katakan sebelum berlakunya TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itulah peraturan Impres dikenal kemudian. Seperti apa Impres itu dikenal? Pernah dengar Impres nomor 1 tahun 91? Yang hari ini daya lakunya melebihi daya laku undang-undang. Pernah dengar? Pak. Belum gimana bunyinya Pak? Baru umur 1 tahun kita itu Pak. Tahun 91 Impres Impres 1 tahun 91. Belum lahir itu Pak. Itu tentang kompilasi hukum Islam. Oh, jadi, tahu Pak, tahu. Nah, itu melebihi kekuatan undang-undang daya lakunya kemudian. Karena apa? Ya karena itu tadi pertanyaannya. Kita tidak mengenal sistematika peraturan perundang-undangan yang baik sebelum tahun 2000. Nah, hari ini itu terjadi, itu saya katakan hari ini coba dibuat misalnya Impres. Ada Impres nomor berapa tidak salah itu soal denda itu ya. Kemudian itu diikutin oleh Bapak daerah membuat perbuk tentang denda tidak menggunakan masker. Nah, itu jadi pertanyaan kemudian, dasar hukumnya dari mana kemudian? Padahal di dalam undang-undang tegas menyatakan denda sanksi pidana, sanksi denda, sanksi administrasi hanya bisa dibuat di dalam undang-undang dan perda, tidak bisa dibuat di peraturan perundang-undangan yang lainnya. Itu tegas bunyi 2 undang-undang. Nah, itu yang saya maksud kemudian tadi itu. Jangan kemudian bersifat ilegal dia Pak. Jangan kemudian dikembalikan kemudian hal-hal yang sudah baik ini coba diamburadul gitu. Sistem hukum yang sudah baik sudah kita iniin itu yang coba diamburadulkan. Jadi itu kita ini sudah lama bicara soal sudah lama kita coba menata sistem hukum di Indonesia. Itu yang coba bagaimana kemudian menjadi lebih baik tapi dikembalikan lagi. Ini kemudian ada konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan umumnya merupakan praktek ketatanegaraan yang dasar hukumnya tidak diatur dalam bentuk tertulis. Konvensi ketatanegaraan kadang dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga punya kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Nah, konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Konvensi ketatanegaraan tidak hanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang sehingga diterima dan diatur dalam praktek ketatanegaraan. Itu konvensi ketatanegaraan. Traktat perjanjian. Traktat atau perjanjian biasa dikenal dalam bidang hukum internasional. Traktat atau perjanjian dapat menjadi sumber hukum, formil, dan HTN sepanjang ia menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya. Bentuk traktat dapat tertulis dan sekedar dengan pertukaran nota atau surat-surat belaka. Traktat apa yang pertama kali kita punya? Perjanjian internasional apa yang pertama kali yang dimiliki Indonesia? Ada yang bisa jawab? Meja bundar. Apa hasilnya? Bilateral. Indonesia menanggung hutang-hutang kolonial. Salah Firman. Terus? Setahu saya itu. Hah? Setahu saya itu Indonesia menanggung hutang-hutang dari kolonial. Makanya banyak hutang Indonesia sampai sekarang. Jadi isi perjanjian buka lagi sejarah perjanjian KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Jadi Konferensi Meja Bundar itu bicara soal Papua pertama.
Jadi dia bicara soal Papua. Di KIP ya. Bicara Papua Nugini yang kemudian diubah menjadi Irian Jaya, makanya peristiwa apa namanya Seroja pada seluruh. Nah itu peristiwa di KMB itu sudah sepakat. Betul adanya firman dia akan membayar hutang-hutang VOC. Jadi kita ini membayar hutang-hutang VOC, hutang selama dia tanam paksa yang gagal itu kan. Sistem tanam paksa, kerja rodi, kita kerja tanam paksa. Nah itu yang harus kita bayar dengan timbal balik. Matiin dulu. Dengan timbal baliknya adalah dia memberikan perusahaan-perusahaan sisa peninggalan VOC itu, VOC peninggalan Inggris itu kepada Indonesia. Itu isi perjanjian tinggal jati. Betul Firman bilang, hutang kita tinggi ini ya karena kita membayar hutang VOC sampai dengan hari ini. Itu sisa peninggalan VOC. VOC itu adalah kapal dagang Belanda yang bangkrut, kemudian itu yang kita harus bayarkan hutangnya. Tapi kita diberikan kemudian Papua Irian Jaya atau Papua itu perjanjian KMB. Maka begitu Papua ingin keluar dari Indonesia ya kita rebut. Maka tidak ada referendum di Papua. Karena itu bagian dari perjanjian KMB. Itu harus dicatat. Beda dengan Aceh kemudian. Beda kemudian dengan Timor Timur. Karena Timor Timur 75 peristiwanya. Jadi karena dia bukan dijajah Belanda, Timor Timur dijajah Portugis. Itu menyebabkan dia harus lepas referendum. Dia tidak pernah dijajah Belanda. Yang namanya Portugis ini tidak pernah mau melepas daerah jajahannya. Seperti Maluku, dia tidak mau, tapi dia sudah kalah dari Belanda. Itu posisinya. Dia dijajah Spanyol dan Portugis, tapi dia kalah dari Belanda. Nah itu yang terjadi, itu irinya kenapa kemudian Belanda ini begitu kuat agresi militer 1, 2, karena agresi militer 1 itu Belanda itu tidak ingin tidak ingin Indonesia ini merdeka, tetap menjadi daerah koloni. Nah agresi militer Belanda kedua yang dibantu Inggris itu karena tuntutan Inggris, karena Belanda itu mau minta kembali itu mau minta kembali itu Singapura, Malaysia, bagian timur dia minta kembali. Ambil tuh Sumatramu katanya. Makanya dia kemudian ikut menyerang Indonesia di agresi militer Belanda kedua. Proses perjanjian-perjanjian yang belum selesai, makanya muncullah perjanjian KMB. KMB itu perjanjian pertama kali yang disepakati secara internasional oleh Indonesia dan Belanda. Pak, kalau Aceh yang jajah siapa, Pak? Aceh itu bagian dari Turki, Kesultanan Turki. Dia tidak pernah dijajah. Itu hebatnya. Berarti dia menyerahkan diri. Dia punya kesepakatan. Dia menyerahkan diri bergabung untuk Indonesia atau dia bergabung dengan Indonesia. Ada kesepakatan dengan Soekarno kemudian. Kemudian Soekarno tidak menempati kesepakatan. Lalu kalau dia mau pisah apa salahnya, Pak? Makanya dia kesepakatan itu yang tidak dipenuhi oleh Soekarno, makanya dia kemudian melepaskan diri. Nah, ya, makanya dia kecewa. Di zaman Soeharto dibuatlah DOM kemudian daerah operasi militer. Perang orang angkat senjata orang Aceh itu kemudian. Nah, itu maksudnya. Disitulah peristiwa penting yang harus kita pahami. Ada peristiwa-peristiwa penting yang membuat ini kemudian terjadi. Apa yang membuat DITI terbentuk misalnya? Ya itu sisa-sisa. Soekarno ngibul Pak, ingkar janji. DITI itu terbentuk itu sisa-sisa dari piagam Jakarta kemudian. Karena dia orang-orang ini sudah menolak dari awal soal Nasakom itu. Nah, di situ posisinya. Jadi orang-orang kelompok piagam Jakarta itu menolak yang namanya Nasakom. Dia tidak sepakat komunis ini masuk menjadi sistem pemerintahan di Indonesia. Makanya muncullah demokrasi terpimpin. Di peristiwa itu adalah peristiwa pemberontakan DITI, Pemersta dan seterusnya. Daerah makanya itu kemudian itu yang melatar belakangi kenapa muncul kemudian orang sudah sepakat dibohongin itu kan, daerah-daerah ini sudah bergabung, negara Indonesia Timur ini bergabung dibohongin. Nah, makanya sejarah Indonesia ini lahirnya Indonesia ini berdasarkan perjanjian ya.
Perjanjian itu yang pertama. Perjanjian beberapa daerah bersepakat bergabung dengan Indonesia. Bukan berdiri atas nama Indonesia dulu, bukan. Jadi bersepakat bergabung dengan Indonesia dengan ada perjanjian. Kita lanjut ya. Ntar dulu, saya absen yang kelas A dulu. Sambil nanti kelas B terakhir. Baru kita lanjut. Asbullah Sasaki. Asbullah. Mana Asbullah? Asbullah mana? Nggak ada. Nurul Suhada. Hadir, Pak. Iya, hadir, Pak. Yang dipanggil aja yang hidupkan ininya. Ya, Pak. Muhammad Supardi, mana Supardi? Hadir, Pak. Muhammad Supardi? Hadir. Hadir. Baik, Nining Sulastri Ningsih. Hadir. Sylvia Ayu Roswiana. Hadir. Wisnu Ramdhani. Hadir, Pak. Kurnia Ningsih. Hadir, Pak. Hairul Afizin. Hairul Afizin? Ada. Rona Wilia Dinata. Hadir, Pak. Hadir. Arsan, hadir. Hadir, Pak. Firman Suhada, hadir. Mana Firman? Hadir, Pak. Putri Armi. Mana Putri? Ada ya? Vivi Humaira. Hadir, Pak. Muhammad Jamruni Iqbal. Buka videonya aja biasa lihat. Muhammad Jamruni Iqbal. Nggak ada. Yuri Muji Sarfana. Mana Yuri? Hadir, Pak. Hadir. Teguh Sanjaya Putra. Hadir, Pak. Hadir. Suhail. Suhail mana Suhail? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Junaidi. Nggak ada juga. Rustam. Ada, hadir. Eri Wahyudi. Hadir, Pak. Marhandi. Ada, Pak dosen. Siap. Panji Karya, Panji. Hadir, Pak dosen, hadir. Yogi Setiawan. Yogi Setiawan ada. Herawan Bakti. Nggak ada, Pak. Muhammad Nur Sabuki. Nggak ada. Melosot aku. Pak, Bayi Ermayanti belum kelas 3A. Baik Ermayanti sudah kayaknya. Masuk abal-abal itu. Legal itu, Asbullah Pak. Sasaki tadi, Pak. Hadir dia, Pak. Siapa? Asbullah Sasaki. Mana dia? Barusan dia Mana? Ntar lu saya matiin. Mana Isbullah? Iya, Pak. Hadir. Tidak semua yang ini nak kedengeran soalnya. Siapa tadi? Baik siapa? Bayi Ermayanti, Pak. Baik Ermayanti sudah ini kan. Ini kan nomor 3 kan udah hadir ini. Nggak dengar. Baik, saya lanjutkan lagi sedikit baru kita absen kelas B. Traktat sudah. Oh, sudah habis ternyata. Satu dulu, Pak dosen. Ya, Dulu, Pak. silakan. Ya, Muhammad Supardi dulu, Pak dosen. Terakhir nih, Pak dosen. Ya. Gini, Pak, kan di dalam pembentukan undang-undang itu kan dibuat oleh legislatif dan eksekutif, Pak ya. Jika seandainya eksekutif tidak ikut menandatangani atau tidak setuju bahwa undang-undang itu dibentuk, apakah itu undang-undang tidak bisa dibentuk, Pak, begitu? Kalau undang-undang itu tidak disetujui, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai undang-undang dan tidak bisa diajukan tidak bisa diajukan pada tahun itu. Dia harus diajukan nanti pada saat anggota DPR-nya berganti lagi baru bisa diajukan. Kalau tidak ada persetujuan ya. Jadi begini, maksud Supardi ini begini kan. Jadi ada dua, jadi DPR dan eksekutif itu punya fungsi yang sama, fungsi legislasi. Kalau eksekutif itu dinamakan inisiasi eksekutif. Harus diingat, inisiasi ini istilahnya. Jadi undang-undang ini adalah inisiasi presiden.
Nah, ini pihak eksekutif. Kalau DPR itu namanya inisiatif, haknya. Hak inisiatif DPR. Ini undang-undang inisiatif DPR. Itu perbedaannya. Nah, ketika dia dibahas, dia harus dibuat di dalam program legislasi nasional. Masuk di program legislasi nasional, terlihat mana usulan DPR, mana usulan eksekutif sebagai inisiasinya, mana usulan DPD. Ada 3 yang bisa ngusul. Eksekutif, presiden, DPR, dan DPD. Sebagai senator. Nah, DPD sebagai senator. Itu yang mengusulkan undang-undang. Itu yang dibahas kemudian bersama-sama. Kalau undang-undang terkait otonomi daerah, maka DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden. Tapi di luar undang-undang otonomi daerah, DPD tidak ikut membahas. Hanya eksekutif dan legislatif yang membahas. Kemudian dibahas bersama-sama. Itu dia. Di situ mekanismenya. Persoalan kemudian persetujuan ada istilahnya di dalam undang-undang itu, proses pandangan umum fraksi. Nah, di sana ada pandangan umum fraksi. Kemudian ada pandangan komisi. Baru kemudian dengar pendapat. Dengar pendapat ini memanggil para ahli, pendapat-pendapat yang dituju terkait dengan undang-undang itu dengar pendapat. Di situ memberikan pendapat. Setelah dengar pendapat para ahli dan ininya, baru kemudian konsultasi publik kemudian. Terus diingat, ada konsultasi publik, itu wajib dilakukan. Mengkonsultasikan rancangan undang-undang ini kepada publik. Setelah tadi memanggil dengar pendapat dari para ahli ya, dikonsultasikan ke publik, mendengar pendapat para publik, bukan ahli ya, publik. Biasanya yang digunakan itu adalah perguruan tinggi biasanya untuk mendengarkan itu. Kelompok-kelompok buruh kemudian. Misalnya kalau bicara cipta karya ya, kelompok-kelompok masyarakat kehutanan itu didengarkan. Kalau lihat di salah sidangnya DPR Cipta Karya itu banyak. Nah, kalau ahli dia posisi sendiri itu namanya dengar pendapat. Baru kemudian setelah konsultasi publik, baru kemudian dibuat pansus, panitia khusus oleh DPR, yaitu bicara khusus lintas sektor soal pansus ini. Disitulah digodok, baru kemudian menyampaikan pandangannya hasil pansus. Hasil pansus ini kemudian dikritisi kembali lagi oleh fraksi dan komisi. Setelah itu baru kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang, baru pandangan eksekutif kayak kemarin, pandangan eksekutif. Kalau setuju menjadi undang-undang, maka persetujuan bersama, tanda tangan berdua di dalam berita acara pengesahan undang-undang. Habis itu baru dikembalikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menempatkannya dalam lembaran negara. Itu. Jadi di situ. Nah, agar undang-undang itu tidak menimbulkan interpretasi, karena kan bunyi ayat apa-apa diinterpretasikan, maka dibuatlah lampiran undang-undang dalam bentuk penjelasan undang-undang. Itu agar tidak menimbulkan interpretasi bunyi undang-undang. Makanya dibuatlah lampiran undang-undang dalam bentuk penjelasan undang-undang. Nah, itu yang masuk kemudian dalam berita negara, bukan lembaran negara ya, berita negara. Bahwa penjelasannya seperti ini menjadilah dia berita negara nomor sekian. Bukan lembaran negara. Lembaran negara itu ya undang-undang. Tapi sebelum proses itu dibuat, itu ada namanya naskah akademik. Naskah hasil kajian terhadap kenapa pentingnya undang-undang ini dibuat. Nah, kalau mau cari naskah akademiknya Cipta Karya, ada di saya ini. Saya punya naskah akademiknya, ada 1.500 halaman. Naskah akademik Undang-Undang Cipta Karya. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, saat dia setuju atau tidak setuju itu disampaikan di pandangan umumnya masing-masing kemudian. Makanya kemudian kenapa Demokrat opt out, karena Demokrat sudah diberikan menyampaikan pandangan umum fraksinya.
tapi tetap menolak. Nah, itu kemudian dia ditolak karena dia sudah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Orang sudah tahu dia menolak itu. Nah, itu maksudnya, itu yang dimaksud ketua DPR itu. Makanya ada pandangan umum fraksi, komisi dulu baru fraksi di akhir itu. Baru ditetapkan oleh DPR. Jadi DPR menetapkan bahwa undang-undang ini dapat disahkan. Baru pandangannya presiden yang mewakili. Kalau presiden setuju, maka undang-undang ini dapat disahkan dan diberlakukan. Tanda tangan, selesai, serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk ditempatkan dalam lembaga negara, baru ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara. Itu menteri selaku sekretaris dari Presiden Kepala Negara ya, harus diingat. Makanya ada dua, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet. Kalau Menteri Sekretaris Kabinet, Sekretaris Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Itu perbedaannya. Dapat dipahami kan? Halo? Ya, paham Pak Dosen. Paham. Itu karena kita punya presiden, dia selalu kepala negara. Kalau kita punya raja kayak Malaysia ya, kepala negaranya ya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri gitu. Sama seperti Australia, dia tidak punya raja, rajanya kepala negaranya itu ada di Inggris sana, Ratu Elizabeth kepala negaranya. Australia itu kepala pemerintahannya adalah perdana menteri Australia. Begitu juga di Selandia Baru. Itu kan daerah-daerah persemakmuran Inggris itu. Kalau Malaysia, makanya Britania Raya. Britania Raya. Seperti Singapura. Wales. Ya. Diingat, Singapura itu adalah milik Inggris. Karena dia dibeli oleh Raffles dari Raja Malaysia. Bukan milik. Jangan heran, dia sebagai daerah dari Inggris, mata uangnya Singapura, ini orang yang paling banyak bukan orang Melayu dan seterusnya. Ya karena dia makanya di tengah-tengah Singapura itu bukan patung singa itu, ada patung Raffles di tengah-tengah Singapura itu. Itu sejarahnya Singapura ya. Dia dibeli oleh Inggris, Thomas Raffles. Kemudian Perdana Menteri yang pertama kali itu adalah seorang pengacara yang kuliah di Inggris. Jadi Ratu Elizabeth memulangkan orang itu untuk menjadi Perdana Menterinya. Itu pertama kali. Lee Kuan Yew. Nah itu. Yang lain ada pertanyaan? Kuan Yew, Pak. Saya lupa lidah, lupa ingat. Ada lagi? Saya Pak, Arut nih Pak, mau nanya. Apa? Kan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, yang saya mau tanyain di sini tuh arti kata hierarki itu apa maksudnya Pak? Dia dapatnya dari mana? Itu teorinya Stephen Theory tadi sudah disebut, yaitu teorinya Hals-Kensel. Bertingkat tadi soal tingkatan-tingkatan dari sebuah norma. Makanya dia mengenal ada asas hukumnya itu. Norma yang lebih norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih khusus mengenyampingkan norma yang lebih umum. Norma yang baru mengenyampingkan norma yang lama. Nah, itu. Jadi norma yang lebih rendah itu misalnya perda, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu norma yang lebih, makanya dia kenal keputusan bertingkat itu. Jadi bertingkatnya hierarki perundang-undangan, itu maksudnya. Itu dari situ bahasa hierarki itu. Dari teorinya Hans Kensel. Hans Kensel ini orang Norwegia, salah. Kemudian meninggal di Amerika. Itu di zaman Perang Dunia Pertama. Zaman Perang Dunia Pertama dia pemikir-pemikir hukum di dunia pada saat itu. Dia bersamaan dengan Tan Malaka dan seterusnya berpikir soal negara di tahun-tahun itu, di tahun-tahun Perang Dunia Pertama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Saya absen yang kelas B. Saya absen dulu. Hilman Sarofi. Satu Pak. Ya.
Ntar dulu, saya absen dulu. Matiin dulu. Hilman Saropi. Saya absen dulu biar tenang. Nanti mati sendiri, nanti bingung. Hilman Saropi. Hilman Saropi. Nggak ada. Desi Yusni Wardani. Desi? Tadi ada Desi ya? Hadir, Pak. Hadir. Cinta? Ini. Join. Cynthia? Cynthia mana? Araja aplikasi enggak? Cynthia karena... Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya? Hadir. Cynthia Karina hadir, Pak. Hadir. Hairul Rozikin. Hairul Rozikin mana? Mana videonya? Nggak ada sinyal, Pak. Oh ya. Muhammad Hairul Watomi. Muhammad Hairul Watomi. Pak. Hadir. Cynthia Karina hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Andi Perdana. Hadir. Dandi Rizky. Mana Dandi? Hadir, Pak. Hadir, Pak, Cynthia Karina hadir, Pak. Ya, sudah. Halo, Pak. Ya, Cynthia sudah saya absen. Ya. Sudah Cynthia. Ada. Rianto. Mana Rianto? Nggak ada. Erwin Hidayat? Nggak ada. Hasan Asari? Hasan mana? Mana Hasan? Hadir Rianto, Pak, hadir. Hasan. Rianto hadir, Pak. Ya, sudah matikan darah ini ya. Biar ini. Erwin. Hasan itu. Erwin nggak ada. Hasan Asari. Mana Hasan Asari? Hasanuddin hadir. Ada yang lagi kuliah di demo. Halo, gue beda. Hasanuddin Hadir, Pak, hadir. Dek Ali Aldi. Hadir, Pak. Dek Ali Aldi mana? Hadir, Pak, hadir. Andaru Wardana. Hadir. Talut, mana Talut itu? Nggak ikut demo, Talut. Patul Amin, mana Patul? Hadir. Muhammad Ini Asri. Hadir. Muhammad Ini Asri. Hadir. Kabul Budiono. Hadir. Neti Yuli Zahrani. Neti mana Neti? Hadir, Pak, hadir. Yang lain ini. Rahmatul Aji M Haris Sandi. Neti Yulia Zahrani hadir, Pak. Ya sudah. M Faris Sandi. Nggak ada. Rahmatul Azizi. Mana Azizi nih? Hadir dia M. Parisandi, Pak. Mana dia? Tadi kan di situ. Oktaviandi Prihatin. Mana dia? Oktaviandi? Nggak ada. Samsul Rizal. Hadir. Lalu Indra Buana. Oh, Indra depan. Ya. Zainal Abidin. Masuk, Pak. Ya, sudah. Zainal Abidin. Zainal Abidin mana? Hadir. Cek. Rofi Aswari. Mana Rofi? Hadir. Deki Pratama Priyadi. Deki mana? Nggak ada. Saprul Jamil. Hadir. Baik, Sasana Ulpa. Oh ya, ini ada sudah. Jamal Hati, nggak ada ya? Asli vendornya ini. Nah. Pak. 2 kali zrak. Langsung ada. Baik. Kita akhiri ya. Kita minggu. Pak, Cynthia Karina hadir. Sudah Cynthia. Oke, ya. Awal Kang Ulin absen. Ya. Ya, saya konek tahu ya. Sinyal. Ribut deh. Baik. Sinyal. Tempat Sandi, Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sandi sudah. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sandi sudah di absen udah. Terima kasih Pak dosen. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Apa jarak ini kuliahnya? Weh, Budi dek mandi, weh. Indra. Baru selesai sholat saya itu udah Selanjutnya